Rekening Gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80009403900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat
masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, tidak terasa kita sudah berada di tahun 2022. Di tahun ini, di mana tahun paradigma yang baru yang kita akan terus alami sepanjang tahun ini, dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu bagi setiap kami sampai saat ini Tuhan. Kami ada semua kan anugerah Tuhan. Terima kasih buat pertolongan dan kami sampai masuk tahun 2022. Kami tahu Tuhanlah yang selalu menyertai setiap kami. Dan kami mau bersyukur lebih lagi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita akan amin. Haleluya. Saya percaya
Orang yang berharap Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Ayo lagi katakan, orang yang berharap. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yes. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh sama-sama kita angkat tangan, kita katakan tangannya. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh kembali angkat tangan kita bersama, katakan tangannya. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh sekali lagi bersama saya katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Boleh kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dia yang selalu memegang tangan setiap kita dalam kondisi apapun saat ini. Makasih ya Tuhan, kami bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah kami saat ini. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, sebab jiwa kami rindu haus akan Engkau. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami, karena Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan setiap kami umat ini. Tidak akan pernah kami ditinggalkan, sebab gadamu dan tongkatmu itu menghibur setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur pada Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, dan Allahku tiada yang sepertimu.
Jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhan. Oh, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersama-sama angkat tangan kita. Pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Yuk sama-sama dengan iman katakan, kepadamu sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Yesus, yang mengasihi setiap kami umat-Mu. Engkaulah sumber pertolongan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber jawaban kami, sumber pengharapan kami, Yesus. Ya Allah, bakar Allah, ya Allah, bakar. Oh, Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai kami sampai saat ini, Yesus Kristus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, haleluya. Oh, Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Karena jiwa kami merindukan dan saat kami Tuhan, saat ini kami mau lebih dalam lagi, kami mendengar isi hati melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan-Mu. Mari siapkan hati kita memohon. Bila Engkau besertaku,
berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan isi hati dalam nama Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati, kami lihat, kami alami dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu sebab segala perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan ibadah online ini Bapa. Urapi hamba-Mu, mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang mengurapi, yang memberi kami hikmat untuk mengerti akan segala rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, izinkan saya menyapa Shalom untuk semuanya. Kiranya kasih karunia Tuhan, berkat anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun kita masih dipisahkan oleh jarak dalam ibadah online ini, tapi saya percaya bahwa berkat anugerah dan kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat, sanggup mengurapi, sanggup memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Izinkan saya membawa renungan hari ini dengan Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dengan perikop Zakeus. Ayat pertama, Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu, kalau kita lihat perikop ini adalah perikop yang khusus mengenai Zakeus. Hari ini kita akan merenungkan suatu tema mengenai Zakeus ini, yaitu turning point. Meresponi panggilan Tuhan. Nah, Zakeus dalam hal ini, kalau kita lihat, kita baca dari ayat 1 sampai 10, ada suatu turning point yang dialami oleh Zakeus.
Dan saya percaya itu juga akan berlaku kepada kita. Gembala pembina kita, Pak Niko, itu memberikan visi kepada kita bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru. Paradigma yang baru kita dapatkan apabila kita mengalami turning point, titik balik. Titik balik dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan turning point itu. Dari kisah Zakius ini kita akan melihat ketika kita meresponi panggilan Tuhan, maka kita akan mengalami turning point. Mari kita belajar mengenai tokoh Zakius ini. Ada beberapa poin yang boleh kita pelajari dari tokoh Zakius ini. Mari kita lihat satu persatu. Pertama dikatakan ini bahwa Zakius itu adalah seorang pemungut cukai. Bapak Ibu, pada zaman itu, pada zaman Yesus memberitakan firman Tuhan, maka bangsa Yahudi ada di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Bapak Ibu, kerajaan Romawi menetapkan beban cukai kepada setiap orang-orang Yahudi. Nah, beban cukai itu dipungut oleh pemungut-pemungut cukai. Dan Zakius adalah seorang kepala pemungut cukai. Bapak Ibu, dalam pandangan masyarakat Yahudi, pemungut cukai itu mendapat stigma yang negatif, dipandang buruk oleh orang Yahudi. Nah, mengapa demikian? Bahkan pemungut cukai itu cenderung dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ada 3 alasan Bapak Ibu mengapa pemungut cukai itu tidak mendapat pandangan yang baik, dibenci oleh orang Yahudi. Pertama dikatakan adalah bahwa orang Yahudi menganggap pajak atau cukai itu memberatkan kehidupan mereka. Yang kedua dikatakan bahwa dalam memungut cukai banyak hal-hal atau cara-cara yang dilakukan oleh pemungut cukai yang sangat kejam dan sering sekali tidak adil. Yang ketiga, Romawi, yaitu kerajaan yang menduduki ataupun yang menjajah Israel pada waktu itu sangat dibenci oleh bangsa Yahudi. Nah, ketiga hal ini berkembang di masyarakat dan Zakius sebagai kepala pemungut cukai dianggap bagian daripada hal itu. Maka profesi pemungut cukai pada masa itu dipandang buruk oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua, Bapak Ibu, Zakius, kalau kita baca tadi, ada seorang pribadi yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di ayat pertama, kedua, dan ketiga, bagaimana Zakius itu ingin tahu siapakah Yesus itu. Saya percaya orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu begitu banyak, sehingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk melihat siapakah Yesus itu. Nah, tetapi Zakius tidak hilang akal. Zakius punya akal. Walaupun dia tidak punya kesempatan untuk melihat itu, nah dia pergi berlari mendahului Tuhan Yesus, naik ke pohon ara, ingin melihat bagaimana sih Tuhan Yesus itu, siapakah Tuhan Yesus itu. Nah, mengapa dia melakukannya? Karena dia seorang pemungut cukai yang dipandang buruk oleh masyarakat Yahudi, dan yang kedua, karena dia badannya pendek, sehingga dibandingkan dengan orang-orang atau kerumunan orang yang lewat, maka dia tidak dapat melihat siapakah Yesus itu. Di ayat keempat dikatakan, saya bacakan ayat keempat Bapak Ibu. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi Zakius rindu untuk melihat Yesus. Dia rindu untuk bertemu Tuhan Yesus. Sehingga apapun dia lakukan untuk mengetahui Yesus, berjumpa dengan Yesus. Yang ketiga, Zakius adalah orang yang ingin mengalami perubahan paradigma. Bapak Ibu, mungkin dia sudah banyak mendengar pengajaran Yesus. Dia ingin tahu siapa Yesus. Dia ingin mengalami suatu turning point dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Zakius mengalami turning point dalam kehidupannya? Ada 3 poin yang dapat kita pelajari bagaimana Zakius mengalami turning point dalam kehidupannya Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa ketiga ini pasti juga boleh berlaku kepada kita
untuk kita mengalami turning point, titik balik dalam kehidupan kita. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah Zakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Turning point dalam kehidupan kita terjadi apabila kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dengan banyak cara, dalam mimpi, dalam firman Tuhan, dalam pernyataan khusus kepada kita, maka kita boleh mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, seperti Zakeus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu rancangan Tuhan yang besar dalam hidup kita yang ingin dinyatakan Tuhan kepada kita. Sering sekali kita mengabaikan hal ini Bapak Ibu. Kita nyaman dengan kehidupan kita tidak mau berubah, kita melihat hidup ini mengalir seperti adanya. Tetapi Tuhan punya sesuatu rancangan yang indah, rancangan yang besar dalam kehidupan kita, yang harus kita pahami Bapak Ibu. Nah, untuk mengerti rencana Tuhan itu, maka diperlukan satu tindakan pertama, yaitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita lihat rancangan yang indah, rancangan yang besar yang Tuhan sediakan bagi Zakeus, apakah itu? Mari kita lihat ayat 9. Bapak Ibu, ketika ayat 9 kita baca, kita mengerti, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu, Zakeus dengan status kepala pemungut cukai yang dipandang buruk, yang dipandang orang berdosa oleh orang Yahudi, dengan perjumpaan kepada Tuhan Yesus, maka dia mengerti bahwa ada suatu rencana besar dalam kehidupannya. Bukan hanya kehidupannya, tapi keluarganya. Bahwa akan ada keselamatan di rumah Zakeus. Artinya Zakeus dan seisi rumahnya diselamatkan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan bahwa Zakeus meresponi panggilan Tuhan. Ayat ke-6 dikatakan Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Tuhan Yesus memanggil Zakeus, maka Zakeus turun dan meresponi dengan sukacita. Saya senang sekali dengan kata sukacita ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan memanggil kita, itu bukan suatu beban, tetapi kita menanggapinya dengan sukacita yang besar. Kita menerima Tuhan, menerima Yesus, menerima segala rancangan Tuhan itu dengan sukacita. Tetapi ada banyak orang Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggilnya, ketika Tuhan berbicara kepadanya, mempunyai respek atau mempunyai sikap yang berbeda. Mari kita lihat Ibrani 3 ayat 7-8. Nah di situ ada satu sikap yang Tuhan tidak inginkan. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan berseru kepada kita, ketika kita mendengar suara Tuhan, maka Tuhan mengatakan, jangan keraskan hatimu. Bapak Ibu, biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya, ketika Tuhan berbicara kepada kita mempunyai respon yang benar, kita tidak mengeraskan hati kita. Karena kita percaya seperti poin pertama tadi, ada sesuatu rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil kita, berbicara kepada kita, maka percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan memandang kita itu khusus atau spesial istimewa. Bapak Ibu, di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya Bapak Ibu, ketika Tuhan memilih kita, itu sesuatu Tuhan siapkan bagi kita. Kita ini orang-orang yang khusus disiapkan Tuhan untuk sesuatu perkara, pekerjaan, rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan bahwa kita itu adalah berharga, mulia, dan dikasihi Tuhan.
Nah, Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita ini adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, ketika kita ingin mengalami paradigma yang baru, maka responilah panggilan Tuhan. Tuhan senantiasa menunggu kita. Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, Tuhan berdiri di depan pintu kehidupan kita, di depan pintu hati kita. Bagaimana sikap kita? Ada dua sikap kita Bapak Ibu. Kita boleh memilih. Yang pertama adalah mendengar ketukan Tuhan, tetapi tidak membuka pintu. Sehingga Tuhan Yesus tidak dapat masuk ke dalam hidup kita. Tidak dapat membuat suatu perubahan dalam hidup kita. Tidak dapat memberkati kita Bapak Ibu. Atau yang kedua kita pilih, yaitu kita mendengar suara Tuhan, kita membuka pintu hidup kita, lalu kita mengundang Yesus. Sehingga Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengikuti ibadah online ini adalah orang-orang yang membuka pintu kehidupannya supaya Yesus berkarya, berkuasa dalam kehidupannya. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, yang boleh kita lakukan ketika kita ingin mengalami paradigma yang baru. Yang pertama tadi adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua memberikan respon panggilan terhadap suara Tuhan. Yang ketiga kita harus fokus kepada Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan ketika Yesus mengajak Zakius ke rumahnya, maka apa dikatakan di sana? Ketika semua orang melihat Yesus datang ke rumah Zakius, mereka bersungut-sungut. Sebab Zakius seorang pemungut cukai adalah orang berdosa. Bapak Ibu, Zakius tidak memperdulikan apa kata orang di sekelilingnya. Zakius tidak memandang apa kata orang di sekelilingnya. Ia hanya fokus kepada Tuhan. Ia mengundang Tuhan ke rumahnya, ia melayani Tuhan, ia tidak peduli kepada perkataan-perkataan atau sikap orang lain. Mari kita fokus kepada kehidupan kita Bapak Ibu, supaya karya Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Walaupun orang lain menganggap Zakius tidak layak, berdosa, tetapi Zakius fokus kepada panggilan Tuhan. Karena dia percaya ada sesuatu rencana Tuhan yang ingin dinyatakan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ketika kita banyak mendengar hal-hal negatif dari sekeliling kita, itu sangat mempengaruhi pikiran kita, sikap kita, cara hidup kita, itu sangat mempengaruhi semuanya. Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Nah Bapak Ibu, ketika kita bergaul banyak dengan orang bijak, dengan hamba-hamba Tuhan, maka kita akan mengerti banyak hal. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang bebal, orang-orang yang tidak mau dinasihati, orang-orang yang tidak mau berubah, kita adalah orang-orang yang malang. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebanyakan kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka kebiasaan baik, sifat baik yang ada pada kita itu boleh jadi akan menjadi rusak. Itu sebabnya kita harus fokus kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, ketiga hal ini, yaitu pertama kita mendengar suara Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan, meresponi suara Tuhan yang kedua, dan yang ketiga fokus kepada Tuhan, itu kita lakukan ketika kita hendak mengalami atau mendapatkan paradigma baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu, bahwa ide paradigma baru dalam kehidupan kita adalah idenya Tuhan. Ketika Zakius ingin berubah, ketika Zakius ingin berjumpa dengan Tuhan, Tuhan terlebih dahulu memanggilnya. Pertanyaannya adalah bagaimana respon kita Bapak Ibu? Bagaimana sikap kita? Nah itu menentukan apa yang kita akan dapatkan kemudian. Zakius tidak memandang dirinya sebagai orang berdosa. Karena apa?
Karena dia percaya Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita itu rindu kepada Tuhan? Apakah hati kita itu ingin bertemu Tuhan? Apakah hati kita itu ingin diperbaharui Tuhan? Pertanyaannya sekarang itu, apakah kita memiliki itu atau tidak Bapak Ibu? Apakah kita masih mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita masih mengandalkan usaha kita, kepintaran kita, atau kekayaan kita? Apakah kita ingin hidup hanya dalam taraf nyaman saja? Mari Bapak Ibu, kita merubah mindset kita. Kita merubah paradigma kita. Sehingga kita mengalami turning point dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua merindukan di hari-hari yang masih belum menentu, masih kita harus menghadapi COVID. Tapi percayalah bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Turning point. Turning point berarti ada satu perubahan, titik balik. Bukan U-turn. Kalau U-turn itu kembali kepada kehidupan yang lama. Ada banyak hamba-hamba anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kembali kepada kehidupannya, cara pandangnya yang lama. Sehingga tidak mengalami kemajuan rohani Bapak Ibu. Tapi saya percaya setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini adalah orang-orang yang rindu untuk mengalami turning point dalam kehidupannya. Setelah kita Zakius mengalami turning point dalam kehidupannya, apa yang terjadi dalam kehidupan Zakius Bapak Ibu? Ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan Zakius. Pertama dikatakan adalah dia memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, mari kita baca ayat 8 Bapak Ibu. Ayat 8 dikatakan begini firman Tuhan. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu, Zakius yang tadi seorang yang sangat kaya, berani berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya aku menipu orang lain, kukembalikan 4 kali lipat. Mengapa Zakius berani mengatakan itu? Karena dia sudah bertemu dengan Tuhan. Dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga itu semua merubah cara berpikirnya dan mindset kehidupannya. Bapak Ibu, dia yang tadinya seorang pemungut cukai telah memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, apa saja yang terjadi pada Zakius? Dia mengalami nilai-nilai kerajaan Allah, kejujuran, kasih, kerendahan hati, sukacita, dan melayani Tuhan dan sesama. Bapak Ibu, sesuatu yang besar yang terjadi dalam kehidupan Zakius ketika dia menjadi orang-orang yang jujur, kasih, rendah hati, dan sukacitanya melayani Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita boleh juga merindukan hal-hal seperti itu ketika kita mengalami turning point dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan bahwa hasil dari Zakius itu mengalami turning point adalah keselamatan dirinya dan keluarganya. Dan yang ketiga adalah dia mengalami perubahan kehidupan yang nyata Bapak Ibu. Dia tidak lagi memandang masa lalunya Bapak Ibu. Dia tidak lagi memandang statusnya di hadapan orang. Tetapi dia melakukan seperti apa kata firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 13-14. Hidupnya mengarah kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika dia fokus kepada Tuhan Yesus, kepada panggilan Tuhan, maka hidupnya terarah kepada panggilan surgawi itu. Saya percaya juga Bapak Ibu jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hidup kita ini harus kita arahkan kepada panggilan surgawi. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, nama kita itu disebutkan Tuhan dan kita menyambut dia di awan-awan kemuliaannya. Amin. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu,
Apa yang bisa kita pelajari dalam perikop ini sebagai tuntunan kita di tahun 2022? Yaitu kita mengalami turning point dalam kehidupan kita. Ada 4 hal Bapak Ibu yang boleh kita simpulkan. Pertama, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berinisiatif memberikan paradigma baru dalam kehidupan kita. Karena Dia punya rencana yang indah bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebusnya dengan darahnya yang mahal. Yang kedua, ketika Tuhan memanggil kita, berinisiatif memberikan paradigma yang baru kepada kita, maka kita harus meresponi panggilan Tuhan itu dengan sukacita. Itu adalah bagian kita Bapak Ibu. Meresponi panggilan Tuhan itu dengan sukacita. Bukan dengan berat hati, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan marah. Mungkin Tuhan memanggil kita dalam keadaan enak lalu kita marah, tidak. Tetapi responi panggilan Tuhan itu dengan sukacita. Yang ketiga, fokus kepada panggilan Tuhan. Kita tidak usah memperdulikan apa kata orang kiri kanan, bagaimana sikap sekeliling kita. Tidak usah kita pikirkan, tidak usah kita hiraukan. Tetapi kita harus fokus kepada panggilan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat sebagai terakhir dikatakan bahwa untuk mengalami turning point, maka lupakan masa lalu. Lupakan masa lalu dan mulailah hidup yang baru bersama Tuhan. Bapak Ibu, tahun paradigma yang baru diberi tuntunan dari Yesaya 43. Nah, saya ambil ayat ke-18. Firman Tuhan mengatakan, jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu. Nah, Bapak Ibu, sering sekali kita masih berkutat kepada hal-hal yang dahulu. Kita masih sering mengingat, kita masih sering terbeban dengan hal-hal yang dulu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Sebab apa katanya? Di ayat 8, saya bacakan untuk kita di ayat 8. Dan yang kedua, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ingin mengalami paradigma yang baru dalam kehidupan kita, jangan ingat lagi masa lalu. Jangan ingat lagi dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini. Tidak, semua itu kita harus tinggalkan. Kita harus fokus kepada panggilan Tuhan. Sebab ada sesuatu rancangan yang indah yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Percayalah, walaupun hari-hari ini kita masih dalam suatu kondisi yang tidak pasti, COVID-19 masih ada, tapi Tuhan merancang hal-hal yang luar biasa bagi kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu, asal kita fokus kepada Tuhan, asal kita meresponi panggilan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari tinggalkan masa lalu, sambut masa depan di tahun 2022 ini dengan paradigma yang baru dan berjalan bersama Tuhan. Saya percaya umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini adalah orang-orang yang fokus kepada Tuhan, orang-orang yang mau percaya dan berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh kami renungkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia bagi kami. Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa fokus kepadamu Bapa. Tuhan bawa kami, Tuhan lembutkan hati kami, supaya kami Tuhan boleh melihat, mendengar panggilan-Mu dan meresponinya dengan benar Bapa. Karena kami percaya ada sesuatu perkara yang besar yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Hamba mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, memberkati mereka Tuhan pribadi lepas pribadi. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang memampukan dan membuat mereka berhasil dan beruntung. Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Shalom.
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa Fajar GBI My Home Rawasari akan diadakan 2 kali dalam 1 minggu, setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Doa ini diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah doa terobosan dan kul gabungan, serta pentahbisan gembala-gembala kul GBI My Home sebintan. Ibadah akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di GBI My Home lantai 1 dan disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Ibadah ini akan dilayani langsung oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Franciscus Irwan Wijaya. Doa puasa pada hari Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah akan diadakan secara onsite di Gereja GBI My Home dan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini akan dilayani oleh Shalom guys, buat kamu teens and youth, ikuti ibadah Nesjen setiap hari Sabtu jam 4 sore di GBI My Home lantai 1 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan pastikan sudah vaksin 2 kali. Untuk info lebih lanjut, boleh melalui DM Instagram di @textgenmyhome atau WhatsApp di 0856 688 42992. Yuk teman-teman, ikuti ibadahnya. Bersama kita menjadi generasi yang kuat dan berdampak. We are the next generation. Ibadah Dewasa Muda My Home setiap hari Sabtu pukul 19.00 di GBI My Home lantai 2. Kami mengundang untuk kaum muda-mudi untuk dapat bergabung bersama di ibadah ini. Bawa teman-teman maupun sahabat-sahabat kalian ya. Ibadah Raya GBI My Home untuk minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Dan ibadah online pada pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Ibadah Sunday School My Home Kids. Ibadah My Home Kids diadakan 2 kali pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Setiap anak wajib selalu mengikuti protokol kesehatan serta menggunakan masker selama beribadah dan berada di area gereja. Kami mengundang Bapak Ibu untuk membawa anak-anaknya beribadah bersama My Home Kids. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Bergabunglah di dalam pos doa GBI My Home. Gereja memiliki 3 pos doa. Yang pertama, berada di ruang doa GBI My Home Rawasari lantai 2 setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang kedua, berada di ruang doa GBI My Home Ketapang setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi. Yang ketiga, berada di Akau Potong Lembu Sop Ikan Atek lantai 2 setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 11 sampai 12 siang. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kepada nomor-nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati.
telah dibuka kelas BPN, Bimbingan Pranikah GBI My Home Rawasari. Kelas akan diadakan secara online maupun onsite. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 31 Januari 2022 dan akan dimulai pada awal bulan Februari. Info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Irma Purba di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Melkianus Kale STH dengan Saudari Rustiana Purba SPDK pada tanggal 29 Januari 2022 di GBI My Home Rawasari. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Andi Rosen Darmawan Sitinjak dengan Saudari Yuanita Diana pada hari Minggu 20 Februari 2022 di GBI Windsor Eden Park, Batam. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. Kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan dan Engkau ditinggikan ya Tuhan, atas puji-pujian dan penyembahan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, penjagaan-Mu dalam kehidupan kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan setiap doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bangsa yang kami kasihi ya Tuhan, bangsa yang besar ya Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Bapa, kami mencintai Indonesia ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dan kami memohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus melawat bangsa kami Tuhan. Engkau mencurahkan hadirat-Mu Tuhan, Engkau mencurahkan lawatan-Mu bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana Tuhan atas Indonesia sungguh indah. Sekalipun kami belum melihat ya Tuhan, namun kami tetap percaya bahwa Indonesia ada di hati-Mu Tuhan, bahwa Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan, bahwa Indonesia ada di dalam setiap tuntunan demi tuntunan Tuhan. Bapa, kami terus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan pemerintahan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo ya Tuhan bersama dengan wakilnya ya Bapak Mahruf Amin Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa yang besar ini Tuhan dengan hikmat, dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga mereka cakap ya Tuhan di dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Kami tahu Tuhan berjalan bersama mereka. Berkati Tuhan, kuatkan, teguhkan ya Tuhan. Berkati juga pemimpin yang ada di setiap provinsi, daerah-daerah Tuhan. Kau berkati, Kau urapi mereka Tuhan, pakai mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan Indonesia masih ada di dalam virus corona ya Tuhan. Kami minta kuasa Allah terus bekerja. Biarlah virus corona ini dapat hilang, pergi dari bangsa Indonesia, agar kehidupan bangsa kami Tuhan berjalan dengan lancar, agar setiap ya Tuhan aktivitas bangsa kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit ya Tuhan oleh karena COVID-19 Tuhan. Kami berdoa kuasa darah Yesus menyembuhkan, kuasa bilur-bilur menyembuhkan mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka Tuhan dapat pulih kembali ya Tuhan. Mereka dapat sehat kembali ya Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang hari-hari ini lemah Tuhan, kuatkan mereka yang berbeban berat Tuhan, teguhkan mereka Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik bagi bangsa kami. Engkau terus ya Tuhan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Engkau melawat bangsa-bangsa, biarlah seluruh bangsa-bangsa dapat memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Setiap lutut bertekuk, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bangsa-bangsa
bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, pulihkan juga bangsa-bangsa jika mereka ada hidup di dalam virus corona ya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Oh, kami percaya Tuhan, bangsa-bangsa menjadi milik Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami berdoa buat setiap mereka Tuhan, mereka yang ada di pusat hamba-Mu, Bapak Pendeta Nikono Toraharjo bersama dengan keempat wakilnya Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Johan Handoyo, Bapak Pendeta Irwan Wijaya, Bapak Pendeta Anen Krisubagio ya Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin rohani ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah urapan Allah terus mengalir atas mereka, sehingga hidup mereka Tuhan dapat Engkau pakai memberitakan kabar baik bagi banyak orang, menggembalakan setiap umat-Mu, menuntun umat-Mu masuk di dalam setiap rencana dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau pelihara kesehatan mereka, keluarga mereka, keluar masuk mereka Tuhan, berkati. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami yang ada di tempat ini Bapa. Kalau kami boleh masih beribadah Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Berkati gereja ini Tuhan, GBI My Home. Biarlah Tuhan Engkau pakai gereja ini menyatakan kemuliaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan, berkati para pengerja, full timer, jemaat-Mu, umat-Mu, semuanya Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah. Kasih-Mu, kasih setia-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu terus bekerja bagi gereja kami, ditambahkan jiwa-jiwa baru yang percaya kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota kami Tanjung Pinang Tuhan. Damai sejahtera turun atas kota kami. Salam dari surga memenuhi kota Tanjung Pinang. Diberkati pemerintahannya, diberkati sumber daya manusianya, diberkati sumber daya alamnya, diberkati perekonomiannya, pembangunannya, semua diberkati. Airnya, udaranya diberkati, penduduknya diberkati. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Umat-Mu yang datang beribadah hari ini, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan ya Tuhan, mereka yang berbeban berat dilegakan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Allah yang terus mengurapi kami agar gairah semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan terus nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Jemaat-Mu, umat-Mu, gereja-Mu ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami sadar banyak doa dan harapan kami Tuhan, namun Engkau yang lebih tahu kerinduan kami Bapa. Biarlah doa kami ini Tuhan Engkau sempurnakan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang Kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.